Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Wijosono, yang mana pada kesempatan ini akan mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Farmakologi Obat Tetes Mata Steroid, Sari Kepustakaan Ilmu Penyakit Mata, oleh penyaji Grimaldi Ihsan, dengan pembimbing Dr. Susi Heriati, SPMK, dari Institusi Pusat Mata Nasional, Rumah Sakit Mata Cicendo, Fakultas Kedokteran, Universitas Pajajaran, Bandung. Pendahuluan. Sistem proteksi dan sawar mata. Mata merupakan organ sensoris yang terisolasi dengan kuat dari sistem sistemik. Dilindungi oleh 3 sawar utama, yaitu sawar darah retina, sawar darah akuos, dan sawar darah vitreus. Sawar fisiologis ini membatasi penetrasi zat asing serta obat-obatan yang diberikan secara sistemik untuk mencapai jaringan intraokular secara optimal. Peran terapi steroid. Terapi antiinflamasi menggunakan kortikosteroid telah dimulai sejak tahun 1950 untuk mengontrol reaksi radang pada segmen anterior dan posterior mata. Sediaan topikal sangat esensial untuk membatasi kerusakan struktural yang irreversibel, seperti neovaskularisasi dan pembentukan jaringan parut kornea akibat inflamasi. Rute absorpsi obat mata. Pemberian topikal merupakan metode yang paling umum. Sediaan diteteskan pada kuldisak konjungtiva dan berdifusi, terutama melalui kornea. Faktor pembatas. Penetrasi topikal dipengaruhi oleh refleks berkedip, dilusi oleh air mata, serta eliminasi cepat melalui ductus nasolacrimalis. Rute alternatif, suntikan subkonjungtiva, subtenon, retrobulbar, atau intravitreal diperlukan untuk mencapai target terapi di segmen posterior mata. Hambatan fisiologis kornea, sifat bifasik kornea. Kornea manusia memiliki struktur berlapis yang unik dengan afinitas kelarutan yang kontras. Di dalamnya ada bagian-bagian seperti epitel yang bersifat lipofilik, sehingga dapat menghalangi obat yang memiliki karakter hidrofilik. Selanjutnya ada stroma yang bersifat hidrofilik kebalikan dari epitel. Stroma dapat menghalangi obat yang sangat lipofilik. Ada juga endotel yang juga bersifat lipofilik, yang mana endotel adalah lapisan sel tunggal di bagian dalam kornea. Sedangkan obat topikal membutuhkan karakteristik bifasik agar mampu menembus kornea dengan lebih efisien. Selanjutnya, ada hambatan non-kornea. Konjungtiva memiliki luas permukaan yang besar dan bersifat jauh lebih permeabel dibandingkan dengan kornea, terutama untuk molekul yang bersifat hidrofilik. Namun, pembuluh darah konjungtiva yang melimpah atau vaskularisasi menyebabkan penyerapan obat langsung ke sistemik, mengurangi fraksi obat yang dapat masuk ke bilik mata bagian depan. Karakteristik sediaan topikal. Sediaan topikal memiliki 3 karakteristik. Ada solution atau larutan, ada suspensi, dan ada juga ointment atau salep. Sediaan topikal solution atau larutan adalah zat aktif yang terlarut sempurna, sangat mudah digunakan, tidak mengaburkan pandangan. Namun, waktu kontak dengan kornea relatif singkat dan bioavailabilitas sediaan ini juga lebih rendah. Untuk sediaan topikal suspensi adalah sediaan yang mengandung partikel halus tidak larut. Oleh karenanya, memerlukan pengocokan lebih dulu sebelum pemakaian, memberikan waktu retensi dan kontak di permukaan kornea yang lebih lama. Selanjutnya, sediaan ointment atau salep adalah sediaan berbasis minyak semisolid yang mencair akibat suhu tubuh dan juga kedipan, memberikan waktu kontak terlama, namun dapat menyebabkan pandangan kabur untuk sementara. Metabolisme dan ekskresi. Metabolisme intraokular.
Obat yang diberikan secara topikal terhindar dari metabolisme lintas pertama di dalam organ hati. Badan siliar merupakan pusat enzimatis utama di dalam mata. Mengandung sistem enzim sitokrom P450 untuk reaksi, oksidasi atau reduksi, serta enzim konjugasi fase 2 untuk detoksifikasi obat lokal, eliminasi, dan ekskresi. Sebagian besar obat yang berhasil menembus ke bilik mata depan diekskresikan bersamaan dengan aliran keluar cairan akuos. Rute utama dari ekskresi adalah melalui anyaman trabekula, lalu masuk ke dalam kanal siem dan berakhir di plexus vena episklera. Selanjutnya, ada mekanisme kerja steroid. Yang pertama, hambatan fosfolipase A2. Steroid memicu sintesis protein lipokortin, yang secara langsung menghambat aktivitas enzim fosfolipase A2 pada membran sel. Kemudian, blokade kaskade inflamasi. Dengan terhambatnya fosfolipase A2, membuat sintesis asam arakidonat terhenti. Hal ini otomatis mematikan jalur pembentukan prostaglandin dan leukotrien. Setelah itu ada efek vaskular dan seluler. Efek yang menurunkan permeabilitas dinding kapiler, menstabilkan membran lisosom sel radang, dan mencegah kemotaksis serta migrasi leukosit ke area trauma A. Berikut adalah tabel sediaan steroid topikal utama yang digunakan pada mata untuk mengurangi peradangan, alergi, dan inflamasi. Setiap obat memiliki bentuk derivat, formulasi, dan konsentrasi yang berbeda. Ada prednisolon dengan derivat asetat atau natrium fosfat, formulasi, suspensi atau larutan, konsentrasi 0,125% sampai 1%. Pada nomor 2 ada dexamethasone, derivat, alkohol, natrium fosfat, formulasi, suspensi, atau larutan. Konsentrasi umum 0,1%. Nomor 3, fluorometolon, derivat, alkohol, asetat, formulasi, suspensi, atau salep mata. Konsentrasi 0,1% sampai 0,25%. Nomor 4, loteprednol, derivat, etabonate, formulasi, suspensi, konsentrasi 0,5%. Nomor 5, medrisen, derivat, alkohol, formulasi, suspensi, konsentrasi 1,0%. Slide ini menunjukkan konsentrasi maksimum obat kortikosteroid dalam cairan akuos mata setelah pemberian tetes mata topikal. Terlihat bahwa dexamethasone alkohol 0,1% memiliki penetrasi paling tinggi dengan nilai 669,9 nanogram per mililiter, sehingga paling efektif mencapai jaringan intraokular. Sedangkan fluorometolon alkohol 0,1% memiliki konsentrasi paling rendah, yaitu 28,6 nanogram per mililiter. Dari grafik ini dapat disimpulkan bahwa sediaan yang lebih lipofilik, seperti bentuk alkohol atau asetat, memiliki kemampuan penetrasi kornea yang lebih baik dibanding bentuk fosfat. Hal ini penting dalam pemilihan terapi inflamasi mata, terutama untuk menentukan efektivitas obat di dalam mata. Berikutnya, efek samping dan kontraindikasi. Efek samping dan kontraindikasi penggunaan steroid topikal pada mata. Penggunaan jangka panjang harus dipantau karena dapat menimbulkan beberapa efek samping okular, seperti glaukoma steroid akibat peningkatan tekanan intraokular katarak, subkapsular posterior, infeksi sekunder, serta keterlambatan penyembuhan epitel kornea. Selain itu, steroid topikal juga memiliki beberapa kontraindikasi utama, yaitu pada keratitis herpes simplex aktif, infeksi bakteri, atau jamur mata yang belum diterapi adekuat.
penyakit tuberkulosis mata, dan glaukoma sudut terbuka derajat berat. Karena itu, penggunaan steroid tetes mata harus sesuai indikasi dan di bawah pengawasan dokter. Indikasi penggunaan steroid topikal. Pertama, steroid topikal digunakan pada penyakit alergi dan imunologis mata, seperti konjungtivitis vernal, atopi berat, skleritis, episkleritis, uveitis anterior, hingga keratitis interstisial. Tujuannya adalah untuk mengurangi reaksi inflamasi dan respons imun yang berlebihan. Kedua, pada manajemen pasca bedah, intraokular, steroid membantu menurunkan peradangan setelah operasi, misalnya operasi katarak dan glaukoma, serta mencegah penolakan graft setelah keratoplasti. Ketiga, pada trauma kornea fisik maupun kimia, steroid diberikan setelah proses epitelisasi selesai untuk mengurangi risiko kekeruhan stroma dan neovaskularisasi kornea. Terima kasih atas perhatian Anda dalam sesi kepustakaan ini.